Kami yang pemula takut banget, emot nangis. Dapat 150, harga udah 151, udah saya langsung sell di 152. Halo semuanya, selamat datang di video Q&A saya. Di video kali ini saya akan menjawab komentar-komentar kamu via video. Nah, kalau pertanyaan kamu nggak masuk di video, tenang aja, tetap aja nanya. Siapa tahu nanti akan saya bahas karena pas waktu itu saya udah dapet insight baru atau saya udah nemu, oh ternyata cara jawabnya seperti ini, akan saya buatkan video. Nah, jadi tetap aja kamu bisa nanya nanti di video ini, tulis komen pertanyaanmu di bawah, nanti akan saya bahas di video Q&A selanjutnya. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan buat yang sering nanya pelatihan bisa lihat link di bawah, siapa tahu saya buka pelatihan scalping, jadi tinggal lihat di bawah, klik nanti daftar untuk periode Agustus. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Kak DAP. Bang Bli, untuk dana safety fund lebih baiknya invest di reksadana pasar uang juga atau cuma ditaruh di tabungan saja? Nah, bagus nih. Memang kalau kita namanya pengen dana kita itu uang kita bekerja, emang bukan di tabungan ya. Karena kalau kita nabung, tanda kutip nabung yang memang returnnya kecil, apalagi kita tahu inflasi kita sekarang udah mulai mau naik lagi nih inflasinya nih. Dan kalau sampai nanti BBM itu naik jadi 10.000, desas-desusnya itu inflasi bisa sampai di angka 6%. Dan juga suku bunga sendiri itu baru di angka 3%-an sekian baru dinaikin kan. Nah, jadi kalau memang di tabungan, apalagi deposito juga, nah itu returnnya kurang besar lah, kurang bisa mengalahkan inflasi. Dan memang jawabannya itu bisa di instrumen seperti reksadana pasar uang dan juga bisa di saham. Jadi ya tinggal resiko kita aja. Kalau reksadana itu kan dari resiko itu lebih minim karena apa? Ada manajer investasinya. At least teman-teman yang nggak punya waktu, yang nggak sempat analisa, memang pilihan yang paling bijak adalah ke reksadana. Raditya Dika aja yang udah anggapannya emang udah uangnya banyak dan juga secara ilmu juga dia juga lebih paham banyak, dia tetap ada reksadana juga. Saya pun juga ada reksadana, jadi nggak semuanya juga nih di saham, ada reksadana juga. Paling ya alokasinya ya 10-20% doang, sisanya memang saya ke instrumen yang emang high risk. Jadi saham itu high risk, makanya kalau memang mau safety fund itu ke saham, it's okay, at least teman-teman pilih sahamnya, jangan yang terlalu saham gorengan, susah banget ngomongnya, saham gorengan. Jadi pilihlah saham-saham yang memang secara fundamental bagus. Buat teman-teman yang pengen belajarnya fundamental, ya teman-teman tinggal ke Stockbit Academy. Di sini ada fundamental analisisnya. Belajarin aja, cari aja fundamental analisis yang teman-teman pengen pelajari. Jadi nanti bisa milih saham yang memang bisa diinvestasikan untuk safety fund kita. Tapi ingat, tiap orang pasti beda-beda. Jadi kalau dirasa teman-teman nggak siap nih sama resikonya di saham, teman-teman bisa ke reksadana. Itu sih, biar at least kita bisa ngalahin inflasi. Jadi itu aja sih jawaban saya. Jadi ini juga mungkin aja bisa berbeda. Jadi coba versi kamu gimana? Coba drop di komen untuk nanggapi pertanyaannya Kak Dap. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaannya udah mulai teknis trading ya, khususnya nih kayaknya. Dari Kak Tohari Parfum. Aduh, apakah benar itu namanya? Oke, dia nanya, tolong beli. Dibuat cara menghadapi ARB simetris 35%. Kami yang pemula takut banget, emot nangis. 35% ARB itu bisa saja terjadi, alias ARB simetris itu bisa saja terjadi karena emang awalnya seperti itu. Buat teman-teman yang angkatan baru-baru ini yang nggak tahu, ARB kita itu dulu simetris, jadi bukan 7%, tapi misalnya arahnya 35%, ARB berarti 35%. Kalau arah 25, ARB 25, arah 20, ARB 20. Sekarang kan semuanya di 7% aja, dan itu pun sering terjadi ARB berjilid-jilid. Justru ketika ARB-nya itu 7%, itulah makanya sering terkunci-kunci karena 7,7%. Jadi perlu 5 hari jam bursa untuk dapetin minus 30%. Tapi kalau misalnya ARB itu sekali ARB langsung 35%, nah itu sangat jarang ada yang sampai ngunci ARB berjilid-jilid. Paling sehari 2 hari udah selesai. Karena itu aja 35% udah minus 70%. Ngeri juga ternyata ya setelah dibayangin ya. Nah, gimana menghadapinya? Kita tenang aja, jangan overreact. Ini belum terjadi juga. Bursa saya rasa juga lebih hati-hati juga dan lebih riset juga ke kita riset ke
ke perilaku pasar seperti apa merespon. Buktinya kemarin penghapusan kode broker, penghapusan kode kode yang domisili yang domestik sama foreign itu aja itu cukup memakan waktu yang nggak langsung sekalian gitu, jadi pelan-pelan. Nah, jadi mungkin nanti bursa pasti akan mengumumkan untuk minus 35% ini, simetris ini. Yang jelas nanti strateginya pasti akan berubah, dan dimana kalau sampai ARB terus dikunci itu pasti sangat mengerikan. Tapi saya rasa justru ada yang banyak akan memanfaatkan momentum beli barang di minus 30-an%. Nunggu ke open aja udah 30% juga. Bahkan nggak usah gitu deh, naik dikit aja kayak udah enak juga. Dan saya rasa pasti juga banyak teman-teman yang suka nampung barang di bawah juga. Jadi kalau sekarang kan minus 7% itu untuk beberapa teman-teman yang suka dapat barang murah kan nanggung gitu loh, kayak cuma 7%. Jadi buat teman-teman mungkin beberapa yang suka nampung barang di bawah itu pasti akan lebih banyak yang langsung beli di harga minus gede. Itu pasti banyak yang beli, nggak isti nunggu ARB ke-3, ARB ke-4 baru dihajar. Paling sekali ARB minusnya udah dalam, udah banyak yang cut loss misalnya, dihajar. Nah, mungkin strategi yang terjadi adalah seperti itu. Tapi saya nggak mau mendahului nanti yang akan terjadi. Kita lihat aja, jangan over react, jangan terlalu takut nggak jelas. Nanti siapa tahu malah jarang sahamnya ARB karena terlalu dalam minusnya gitu. Jadi tetap kita lihat apa yang ada di market, trade what you see, not what you wish or what you hope, kayak gitu. Bijak banget saya ya. Wah, ini jadi konten motivator nih lama-lama nih. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, jadi saya mungkin 3 pertanyaan terus ya. Pertanyaan yang terakhir ini menarik. Nah, mau tanya Bang, dari Kak Dia Spasina, asik Dia. Nah, mau tanya Bang, soal screening saham buat scalping dari running trade. Cara tahu saham itu menarik untuk di scalping atau enggak? Apakah hanya dari volume dan volatilitas, atau ada hal-hal lain yang dipertimbangkan ya sebelum memutuskan buat entry? Terus biasanya Bang Yoga kalau trading apa hanya 30 menit pertama, market sesi 1 atau sesi 2 juga masih scalping? Nah, ini pertanyaannya. Nah, bagus nih. Jadi di sini saya akan langsung kasih contoh. Di sini pakai aplikasi dari Stockbit. Jadi Stockbit itu aplikasi jual beli sahamnya itu mudah banget, nggak sampai 1 menit buat kita mau beli sahamnya. Dan juga Stockbit ini sudah terdaftar dan diawasi OJK dan IDX. Jadi buat kamu yang sering nanya aplikasinya apa, jadi bisa pakai Stockbit juga. Salah satunya yang saya pakai, dan Stockbit ini aman, jadi nggak bodong-bodong, jadi tenang aja. Jadi gitu dia. Nah, ini dia. Kita langsung saja nih ke prakteknya. Nah, ini langsung dipakai Stockbit juga. Kita lihat running trade. Apa yang dilihat? Kita lihat nih kodenya nih. Kita lihat nih. Nah, di Stockbit ada running trade nih. Keren kan? Ini via HP aja lagi saya tradingnya. Kita lihat nih. Di kodenya ini nanti akan muncul. Nah, tadi udah muncul tuh. AHAP muncul. Nah, itu nanti AHAP. Nah, AHAP. Tadi mata saya tuh ngeliat AHAP. AHAP muncul. Nih, saya langsung ketik. Cari AHAP. Lihat. Ini bukan ajakan jual beli ya. Ini emang saya mencontohkan, langsung saya lihat bid overnya. Lihat bid overnya seperti itu. Coba lihat chartnya. Saya biasa compare dengan chart. Daily-nya seperti apa. Oh, ini masih trennya up. At least ini kita trading di saham yang naik. Up. Candle-nya hijau. Candle 5 menitnya gimana? Intraday candle-nya. Nah, ini sudah nggak kuat naik. Pasti akan ada koreksi. Nah, ini kita lihat. Di sini saya melihat lagi bid overnya. Mungkin buat teman-teman yang baru akan bingung kenapa saya milih di sini, karena ya saya nunggu dulu nih. Saya lihat ini, saya cuma tes lot doang di akun ini, saya tes lot aja. Nah, saya mau ngantri di 150. Saya ngantri aja di sana dengan resiko kalau nggak kuat saya langsung cut loss 149. Saya nunggu 150. Nah, ini masih nunggu di 150, apakah dapat atau tidak. Saya masih nunggu nih. Saya melihat-lihat nih apakah orderan saya belum kejemput. Nah, itu 150 saya mau kejemput. Nah, lihat 150-nya ini mau kejemput. Nah, ini match. 150-nya match. Saya dapat. Ini karena tes slot aja. Saya dapat, bisa dilihat. Nah, saya dapat di 150.
Sekarang lihat harganya berapa, coba. Nih, saya mau lihat sekarang. Nah, sekarang saya dapat 150, harga udah 151, naik 152, kan langsung kenceng banget tuh. Ya udah saya langsung sell di 152. Match 150, 152. Nah, itu kayaknya naiknya 1%-an ya, 1%-an kurang lah. Nah, untuk scalping biasanya seperti itu aja. Dan ini 30 menit pertama karena masih volatile banget. Mungkin saya lupa nih sekarang harganya berapa karena saya nggak mantau market nggak begitu lama lagi karena nggak kuat juga. Jadi saya sebentar-sebentar aja, itu dia contohnya. Jadi running trade, lihat chart gimana posisinya, posisi chart apakah enak, lagi naik kah. Kalau naik, biasanya di intraday itu masih hijau banget tuh, saya sukanya nunggu dulu, kayak tadi saya nunggu aja. Mungkin karena ini test lot satu lot, jadinya nggak keganggu. Biasanya kalau kita entry-nya besar, itu mulai agak-agak mengerikan biasanya. Biasa kebanting segala macam. Nah, makanya di sini saya coba pakai praktek test lot dan ya pas banget momennya bener, pilihan saya 150, nanti bisa naik 152 saya jual. Seperti itu, langsung versi praktek, nggak cuma ngomong tok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi seperti itu versi saya. Jadi sesi 2, kalau misalnya sesi 1 saya udah cuan, sesi 2 saya jarang banget. Paling saya mantau update market aja. Oh, market lagi bergerak di sini, market lagi bergerak di sini, itu aja. Nah, jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk saya buatkan video. Nah, kalau kamu ada pertanyaan yang mungkin ya menarik untuk saya bahas, coba drop komen di bawah. Dan sekali lagi, jangan lupa pakai Stockbit, linknya ada di sini. Karena Stockbit sudah aman terdaftar, diawasi OJK dan IDX, dan aplikasinya mudah, jual beli saham nggak sampai 1 menit. Kayak lihat tadi, nggak sampai 1 menit udah satset. Keren gitu. Nah, itu aja dari saya. Saya Yoga Arsana, pamit.